pukul 9 WITA di Gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Poin yang ke-21. Ibadah pengucapan syukur tahunan Jemaat Rantepao dan pelayanan sakramen baptisan kudus dilaksanakan pada hari Sabtu 20 September 2025 pukul 9 WITA di halaman gedung gereja. Calon baptis yang sudah mendaftar, yang pertama anak Abraham Diego Rumbewas, anak Alexander Christian Nico Hohame, anak Griffin Maxwell Huisan. Yang keempat anak Tristan Saladan, dan anak yang kelima anak Lola Wisandra Rambung. Pastoral kedua orang tua anak-anak yang akan dibaptis dilaksanakan pada hari Jumat 19 September 2025 pukul 10 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Poin yang ke-22. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Bapak Bungin Parangan, istri Ibu Selvi Rerung, anak Gabriela Parangan, Iskia Parangan, Israel Rerung Parangan, pindahan dari Abepura Kota Jayapura dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 7B. Tuhan Yesus memberkati. Poin yang ke-23. Telah meninggal dunia Bapak Frederick Tiranda atau disapa Bapak Randi atau suami dari Ibu Masebaweti Kulin Parinding, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5 pada hari Minggu 7 September 2025 di rumah kediaman kelompok pelayanan 5. Jenazah almarhum Frederick Tiranda telah dimakamkan pada hari Sabtu 13 September 2025 di Pangala. Segenap majelis dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin yang ke-24, kelas katekisasi Sidi. Pengajaran peserta katekisasi calon Sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum dimulai. Terima kasih. Tambahan, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1, yaitu Saudara Samuel Laklang, anak dari Bapak Matius Tonapa almarhum dan Ibu Margareta Ranteallo almarhumah, dengan Saudari Georgina Patanduk, anak dari Bapak Seth Patanduk SPD dan Ibu Adolfina Rita SPD, dilaksanakan pada hari Sabtu 20 September 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Kalambe. Keluarga dan mempelai laki-laki dan perempuan mengundang warga Jemaat Rantepao untuk menghadiri acara resepsi perkawinan pada pukul 12.30 WITA di Gedung Hotel Prince. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat. Terima kasih.
Shalom. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita menikmati sukacita persekutuan pada sore hari ini. Selamat bertemu dalam persekutuan indah pada hari ini. Persekutuan yang hanya dapat terjadi karena kebaikan Tuhan. Dia menuntun kita melewati setiap pergumulan dalam hidup, menikmati sukacita dan menyaksikan bahwa tidak pernah berkesudahan kasih setianya bagi kita. Sungguh sukacita besar ketika terus menyadari diri dipulihkan dan dikasihinya. Seperti tema perundungan kita pada saat ini, aku telah dikasihinya. Marilah dengan bertempik sorak kita menaikkan syukur dan mada pujian seraya menyembah dan memuliakannya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan senyum dan muka yang gembira. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati penuh. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum muka yang gembira. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang manakah yang melampaui kasih Allah bagi umatnya? Tak ada satu pernyataan kasih yang lebih besar
daripada kasih Allah kepada kita. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, realita hidup yang kita jalani cenderung melupakan akan kebenaran ini. Acap kali hidup kita menyangkali kasih Tuhan. Bahkan tak ayal terlalu sering kita menduakan Dia dengan kesenangan diri. Karena itu marilah dalam kesadaran betapa seringnya kita mengecewakan Tuhan. Kita datang mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa dalam menjalani hidup karunia-Mu, kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami melupakan kasih dan kebenaran yang telah Engkau berikan dan ajarkan. Kami mohon, kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Bapa yang kekal, yang sempurna
Bapak Ibu, saudara-saudara, menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari pertama Timotius pasal 1 ayat 16. Namun justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur 51 ayat pertama hingga ayat yang ke-21. Mazmur 51 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Pengakuan dosa untuk memimpin biduan Mazmur Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, sebab aku sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Maka engkau benar dalam keputusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan. Sesungguhnya engkau berkenan akan ketulusan hati. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Ciptakanlah hati yang murni padaku, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatanmu. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Lepaskanlah aku dari utang darah. Ya Tuhan, bukalah bibirku, sebab Engkau tidak berkenan pada kurban sembelihan. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Tunjukkanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaanmu, maka Engkau akan berkenan pada kurban yang layak. Amin. Firman Tuhan. Bahasa kasih. Tapi jika
Saudara-saudara, mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan Yeremia pasal 4 ayat 11 sampai 12, ayat 22 sampai 28. Pertama Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17, dan Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Setelah bahagian firman Tuhan yang kita akan baca terbentang di depan kita, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa. Di hari Minggu, hari yang Engkau kuduskan pada sore hari ini ya Tuhan, kami dari sekumpulan anak-anak-Mu datang mempersekutukan diri di rumah-Mu yang kudus ini, bahkan bersama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami sungguh percaya bahwa kami semua bersekutu dalam ibadah memuji mengagungkan Tuhan. Kami rindu firman-Mu diperdengarkan untuk kami sekalian. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua, supaya setiap kami yang mendengar mampu menjadi pendengar yang baik, dan firman-Mu ini akan terus menjadi suluh dan pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami. Terlebih khusus hamba-Mu yang Kau pakai sebagai trompet-Mu, Engkau anugerahi hikmat, supaya firman-Mu terus disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 4 ayat 11 sampai ayat 12, ayat 22 sampai ayat 28. Firman Tuhan. Pada waktu itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan. Angin yang teramat keras itu datang dari sana atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Sungguh umatku itu bodoh, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pandai berbuat jahat, tetapi tidak tahu berbuat baik. Aku melihat bumi, ternyata belum berbentuk dan kacau balau, dan melihat langit, tidak ada terangnya. Aku melihat gunung-gunung, ternyata guncang, seluruh bukit pun goyang. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan semua kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis sama sekali. Karena hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya dan merencanakannya. Aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan berbalik dari hal itu. Amin. Firman Tuhan. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas anugerah Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku
dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Namun justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang esa. Amin. Haleluya. Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Kurre sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tentu bahwa pada hari ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memperkenankan kita boleh bersekutu melalui ibadah hari Minggu pada sore malam hari ini. Bahagian firman Tuhan dari pertama Timotius 1 ayat 12 sampai 17.
menjadi pokok penekanan yang diberi satu tema, aku telah dikasihinya, di Kamaseimo. Nah, saudara-saudara, kita semua yang katakanlah orang yang sudah dewasa di sini, kalau boleh saya katakan bahwa kita semua pasti punya masa lalu, atau anak remaja atau anak muda. Misalnya kalau kita bercerita masa lalu kita, mungkin ada yang bisa kita ceritakan karena bagus atau mungkin lucu, tapi mungkin ada yang tidak bisa kita ungkapkan karena itu aib dan itu memalukan kalau diungkapkan. Nah, misalnya saja ada di antara kita yang masa lalunya di sini dulu nakal. Wih, nakal sekali tuh si neneknya anu dulu. Oh, nakal sekali. Juga ini mamanya anu nakal dulu. Atau mungkin dikatakan bahwa dulu dia itu pencuri. Ya. Atau mungkin dikatakan bahwa dia dulu itu penipu, pembohong. Atau mungkin ada yang mengatakan, oh itu dulu teman saya waktu kami sekolah, dia itu disiplin, dia itu rajin, ya, dia itu pintar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya tentu bahwa hal-hal yang positif ya harus dipertahankan, harus dilanjutkan, harus ditingkatkan. Tapi hal-hal yang negatif yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, masa lalu kita, yaitu harus ditinggalkan, harus dilupakan, tidak boleh dilanjutkan. Apalagi kalau dulunya kita adalah orang yang baik-baik, lalu kemudian setelah dewasa baru kemudian menjadi jahat, itu namanya sudah kurang ajar. Nanti setelah dia tahu bahwa itu salah, itu tidak bagus, lalu kemudian dia buat itu pun setelah dia menjadi dewasa, itu namanya kurang ajar. Aku telah dikasihinya. Nah, kita semua yang hadir pada saat ini tidak boleh kita sembunyikan rasa syukur dan terima kasih kita bahwa kita masih boleh ada sebagaimana yang ada pada saat ini, sekalipun mungkin masa lalu kita itu banyak yang hitam, tapi kita masih ada sampai pada saat ini semata-mata hanya karena kasih Tuhan. Semata-mata hanya karena kasih karunia dari Tuhan kepada kita semua. Kita telah mendengarkan bahagian firman Tuhan dari pertama Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Kita mendengarkan bagaimana Rasul Paulus berbicara kepada seorang muridnya secara rohania, yaitu Timotius. Mereka berdua sebenarnya sama-sama pelayan. Paulus adalah senior, lalu Timotius adalah junior, anaknya secara rohania. Dan setelah dianggap mampu dan bisa mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat, lalu kemudian si Timotius ini ditempatkan di sebuah jemaat namanya Jemaat Efesus. Paulus sebagai orang tua, sebagai orang yang telah membekali, mempersiapkan sebagai senior, tentu berharap supaya orang yang dia telah bimbing selama ini bisa menjadi orang yang sukses. Karena itu dia selalu memonitor dan memberi semangat kepada Timotius. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita perhatikan, dia mengirim surat kepada Timotius sebanyak 2 kali. Bisa kita bayangkan kalau sudah 2 kali dia kirim surat. Minggu lalu kita membaca firman Tuhan dari Filemon, hanya 1 pasal yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada Filemon, itu pun hanya 25 ayat. Tapi surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada Timotius 2 kali, ada beberapa pasal, ada banyak hal yang disampaikan oleh Paulus kepadanya. Tujuannya ialah supaya bahagian surat ini, firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, menjadi pegangan dalam melaksanakan tugas pelayanan.
Lamu pemabasai to Timotius, kau harus baca dengan baik bagaimana supaya kau bisa melayani dengan baik, bagaimana kau bisa menghadapi pengajar-pengajar sesat yang kadangkala bikin kepala pusing, yang kadangkala ajarannya itu lebih tertarik karena menyenangkan telinga manusia. Lalu kemudian diharapkan kepada Timotius supaya dia menyampaikan Injil itu dengan hati nurani yang murni. Tidak boleh ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan supaya populer, tidak boleh ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan supaya dia terkenal, supaya dia mendapatkan sesuatu. Tetapi semata-mata diharapkan supaya Injil yang disampaikan itu bisa diterima oleh semua orang, dan orang yang menerima Injil itu hidupnya akan lebih baik. Dan diharapkan supaya Timotius jangan dihantui dengan masa lalunya. Kumua ya dikati aku teh susi nak to. Ya dekat tu keluarga aku susito. Diharapkan juga supaya Timotius jangan dihantui dengan perasaannya sebagai seorang pemuda. Karena kadangkala seorang pemuda enggan mengambil sebuah tanggung jawab karena dia merasa belum mampu, karena dia belum bisa mengambil tanggung jawab, karena masih banyak orang-orang senior di sekitarnya. Kamu mau tua, kami ini mah orang masih muda. Dia tidak sadar bahwa baik orang muda maupun orang tua sama-sama diberikan tanggung jawab oleh Tuhan dalam rangka mengemban pelayanan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Bahkan lebih daripada itu, Rasul Paulus menceritakan tentang masa lalunya. Dia terus terang menyampaikan tentang masa lalunya, siapa dia dulu. Dia tidak mengatakan bahwa saya ini adalah seorang sarjana karena salah seorang guru besar saya Gamaliel. Dia tidak mengedepankan pendidikannya, tapi justru yang dia katakan ialah bahwa saya ini siapa. Kalau saya memperhatikan masa lalu saya ini adalah penjahat kelas kakap. Kita lihat dalam ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, sekalipun aku tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, orang yang ganas, namun aku telah dikasihinya. Dia seorang penganiaya, seorang yang ganas, seorang pembenci, seorang yang jahat. Tapi justru dia dikasihi oleh Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan. Dan dia sadar bahwa itu dia lakukan bukan karena dia setelah tahu, tapi justru dalam kebodohannya lah dia melakukan hal itu. Dan dia melakukan itu di luar iman. Karena yang dia emban pada waktu itu adalah misi pelayanan sebagai orang Yahudi, bahwa barang siapa yang keluar dari keyakinan sebagai orang Yahudi, orang-orang seperti itu tidak boleh dibiarkan. Karena orang Yahudi, agama Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sekalipun Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, wajar kalau Paulus mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling berdosa. Tapi justru dalam keberdosaanku lah Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya, Tuhan menyatakan mujizat-Nya, Tuhan menyatakan kesabaran-Nya terhadap keberadaanku. Lalu kemudian saya dipilih, lalu kemudian saya dikasihi, lalu kemudian saya diselamatkan, lalu kemudian saya menjadi rasul. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, itu dalam Alkitab. Sebenarnya yang layak menjadi rasul ialah orang yang dipanggil langsung oleh Tuhan Yesus,
orang yang dibimbing langsung oleh Tuhan Yesus, orang yang menyaksikan langsung pelayanan Tuhan Yesus. Makanya hanya 12 orang murid Yesus itulah yang menjadi rasul minus Yudas Iskariot, lalu kemudian digantikan oleh Matias. Jadi 12 rasul. Lalu kemudian kalau Yakobus ini menjadi rasul, itu adalah suatu kedaulatan yang Yesus lakukan dalam rangka memilih Saulus menjadi Paulus untuk menjadi rasul. Jadi dalam Alkitab sebenarnya kalau kita hitung ada 13 rasul. Hanya itu. Jadi kalau ada orang yang menceritakan di sana sini bahwa dia adalah rasul yang terakhir, itu tidak sesuai dengan kesaksian Alkitab, tapi itu mungkin sesuai dengan keyakinannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa ketika dia ditangkap, ketika dia dipilih oleh Tuhan, lalu kemudian dia mengalami perubahan arah hidup yang radikal, dari yang jahat menjadi yang baik, dari pembenci menjadi pemberita, dari Saulus menjadi Paulus, itu disadari oleh Rasul Paulus sebagai sebuah anugerah. Karena itu adalah sebagai anugerah, maka itu diterima sebagai rahmat dan cinta kasih Tuhan yang dinyatakan kepadanya, bukan karena prestasinya, bukan karena kebaikannya, bukan karena kehebatannya, tetapi semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Rasul Paulus mengamini ini sebuah kasih karunia yang diterima dari Tuhan, itu pun juga dinyatakan kepada kita semua yang hadir atau mengikuti ibadah ini, bahwa sesungguhnya kita ini semua adalah orang-orang yang telah hilang di hadapan Tuhan oleh karena dosa-dosa kita. Kita semua ini adalah orang-orang yang berlumuran dengan dosa, tidak layak lagi untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena kita dihalangi oleh dosa, tapi hanya oleh karena rahmat dan cinta kasih-Nya, lalu kemudian Dia datang ke dalam dunia, Dia datang untuk mencari kita, seperti dikatakan oleh Yesus bahwa Dia datang ke dalam dunia untuk mencari orang yang berdosa. Sehingga kalau kita semua yang hadir di sini masing-masing mengoreksi diri kita, memeriksa masa lalu kita, nang lataku tak liu aku layak teh. Sama iya teh aku tuh jumai tuh susi banget nak tuh saya ini orang penjahat, saya ini orang nakal, saya ini orang tidak baik. Kalau ada orang pergi ke gereja, saya sering mengungkapkan hal-hal yang tidak pantas, rajin nih. Sehingga kita semua yang ada di sini harus kembali mengecek, memeriksa diri kita. Kira-kira hal-hal apa dalam kehidupan kita yang masih perlu kita rubah. Dan itu hanya bisa kita rubah kalau kita mohon tuntunan Tuhan, sehingga Roh Kudus memampukan kita agar hal-hal yang kita anggap baik atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang masih sering kita lakukan bisa kita tinggalkan. Wah, tak lihat aku bisa tampe tu tangga. Takut tombai sengak-sengak aku sading kita yang mau ke tangga. Ya, kadang-kala ini kan kita anggap sebagai hal biasa saja. Tali mau dikaku bisa ke madomi nak sulah aku banua ke bongi. Ya, misalnya ada di antara kita bapak-bapak, kalau keluar rumah, ya ibu-ibu, jam-jam berapa biasa kalau bapak-bapak keluar rumah? Kalau sore baru pulang ke rumah. Jam-jam berapa biasa? Jam? Ada yang pulang subuh. Ada yang pulang jam tengah malam. Paling lambat kalau saya jam 11. Kalau perlu jam 10 sudah di rumah kalau memang ada urusan. Ya. Kalau ada bapak-bapak, rekan-rekan saya bapak-bapak yang pergi minum-minum misalnya, ya, jangan tunggu sampai apa?
Tapi harus ada batasan waktu, harus direm. Keinginan kita, kemauan kita, selera kita tidak boleh kita ikuti. Karena kalau kita hanya mengikuti keinginan kita, kemauan kita, selera kita, kapan habisnya? Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya kita pergi ke pasar, memang kita membawa banyak uang, tapi kalau kita membeli sesuai dengan kemauan kita atau keinginan kita, bisa-bisa kita pulang membawa sesuatu nantinya yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi hanya karena kita ingin. Yang mestinya bahwa kalau kita berbelanja di pasar, harus berbelanja sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, jangan sesuai dengan kemauan. Karena kemauan ini tidak pernah muribangki, ya. Apalagi misalnya mau punya duit. Harta benda itu bagaikan orang yang minum air laut. Semakin diminum semakin haus. Karena itu yang paling utama ialah bagaimana kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita syukuri sebagai rahmat cinta kasih Tuhan kepada kita, maka itu bisa kita nikmati, kita bisa pergunakan dengan baik. Sebagai orang-orang yang masih muda misalnya, sementara menuntut ilmu, sementara berjuang dalam bangku pendidikan, kita bersyukur bahwa ada peluang-peluang yang Tuhan berikan kepada kita melalui orang tua kita, melalui kesempatan yang ada, sehingga kita bisa mengenyam pendidikan. Sehingga waktu itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Kalau anaknya orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Saya sering sampaikan di sini dalam ibadah-ibadah bahwa kalau orang-orang berhikmat mengatakan kita tidak bisa memperbaiki generasi kita yang lalu atau nenek moyang kita, tapi kita bisa memperbaiki generasi-generasi kita. Orang tua kita boleh bodoh, orang tua kita boleh buta huruf, orang tua kita boleh kampungan, tapi anak cucunya harus pintar, harus berkualitas. Sehingga momen atau kesempatan yang ada sekarang ini bagi anak-anak saya sebagai pemuda-pemudi yang sementara mengenyam ilmu, baik pada tingkat SMA atau SMK maupun pada yang duduk dalam bangku kuliah, manfaatkan kesempatan itu dengan baik supaya kamu berkualitas menyongsong masa depan. Karena ini adalah peluang, ini adalah anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya yakin kita semua yang hadir di sini sungguh menyadari bahwa memang kita adalah orang yang berdosa. Tapi justru dalam keberdosaan kita, Allah datang menjumpai kita, Allah datang menjemput kita, Allah datang melawat kita, Allah datang menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak-Nya. Saya yakin dan percaya kalau Rasul Paulus saja, orang yang kejahatannya luar biasa, dikasihi oleh Tuhan. Apalagi kalau kita mau datang membawa diri kita kepada Tuhan. Tuhan kita itu maha kuasa, Tuhan kita itu maha kasih. Dia selalu menunggu kita. Dia berkata, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita hening merenungkan firman Tuhan ini, bahwa kalau Tuhan sudah mengasihi kita, bahwa kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, bahwa kalau Tuhan selalu bersama dengan kita, maka kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih. Lalu kemudian kita mengikuti jejak-jejak Kristus. Kita mengikuti teladan agung Kristus. Dia telah menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang sejati. Dia adalah manusia yang sejati. Dan di dalam dirinya, kasih Tuhan dinyatakan kepada kita semua.
sehingga patut kita berkata pada malam ini, aku telah dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan berdiri di hadapan Tuhan bersama dengan semua orang percaya di sepanjang zaman dan di seluruh dunia, hingga kita semua pada saat ini terus mengaminkan ke-12 pengakuan iman rasuli, serta kita ikrarkan secara bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Duduk kembali. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk, redam, dan penuh penyesalan tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Amin. Sambil makan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan, kita mengiringi dengan lagu Bawa Persembahanmu dalam Rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan dengan rela
ayat yang pertama, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada persembahan natura di sini dari jemaat. Ini satu diperuntukkan penyusunan buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang sudah 110 tahun. Silakan. Ayo. Ini pisang ini. Tidak ada 50.000 satu kali, 2 kali, 3 kali dari majelis gereja. Ini untuk gedung pelayanan jemaat Rantepao. Bapak Ibu kita semua diutus Tuhan ya. Semoga dari gereja ini banyak berkat untuk kita semua. Silakan. $100.000 satu kali, 100.000 2 kali, 100.000 3 kali. Ya, makasih persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang tunduk kepala di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih sayang-Mu sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Bahkan hanya oleh karena kasih karunia-Mu sajalah sehingga kami boleh ada sebagaimana yang ada pada saat ini dan boleh bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Berita firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, tanam baiklah dalam hati kami, supaya firman-Mu terus menjadi pegangan, menjadi penuntun bagi kami sekalian. Bahwa sekalipun kami ada banyak salah dan dosa kepada-Mu Tuhan, tapi Engkau justru menyatakan kasih karunia-Mu kepada kami. Engkau mengampuni kami, Engkau menebus kami, dan Engkau melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada dalam ruangan ini, yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada mengikuti ibadah secara live streaming,
Engkau kiranya terus menolong memberkati kami semua Tuhan. Yakinkan kami semua Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah bergeser dari tengah-tengah kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang maha kasih, Allah yang setia, sekalipun kami seringkali tidak setia kepadamu. Dalam rencana masing-masing kami, Engkau menolong kami Tuhan, sebagai orang tua, sebagai orang muda, sebagai anak-anak. Engkau menolong kami dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Anak-anak kami yang sementara dalam bangku pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, karuniakan semangat bagi mereka di dalam berjuang, dalam belajar. Yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan berkenan membukakan jalan, sehingga harapan mereka, dambaan mereka pun juga boleh tercapai. Kepada semua jemaat-Mu yang sementara dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, ya Tuhan, karuniakan semangat, karuniakan hikmat, karuniakan kemampuan, khususnya dalam sepekan ke depan, supaya kami boleh melaksanakan tugas pekerjaan masing-masing kami dengan baik. Demikian pun juga dengan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau menolong memberkati semua majelis gereja, pengurus IG, guru-guru sekolah minggu, tata usaha, koster, security, semua yang memberi diri dalam pelayanan Tuhan, Engkau menolong menyertai kami semua. Ya Bapa kami dalam sorga, rencana pengucapan syukur jemaat-Mu pada hari Sabtu tanggal 20 September nanti, berkati tim kerja, berkati semua warga jemaat untuk menyatakan tanda syukurnya kepadamu, bahwa dalam perjalanan kehidupan ini begitu banyak rahmat dan cinta kasih-Mu yang patut kami syukuri melalui persekutuan bersama dalam ibadah pada hari Sabtu nantinya. Beberapa orang anak kami yang akan diserahkan orang tuanya menerima baptisan kudus, Engkau kiranya Tuhan menolong supaya para orang tua mempersiapkan anaknya dengan baik, dan anak-anak kami diterima oleh Yesus, diberkati oleh Yesus, sehingga bertumbuh dalam rahmat dan cinta kasih sayang-Mu. Kami juga berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan Saudara Samuel Laalang dengan Saudari Georgina Patanduk. Ya Tuhan, biarlah rencana ini Tuhan campur tangan, supaya boleh dilangsungkan nantinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kalau kekasih kami almarhum Frederick Tiranda telah boleh dimakamkan dengan baik karena tuntunan Tuhan. Istri, anak-anak dan semua keluarga Tuhan terus kuatkan dan hiburkan, supaya tidak ada yang larut di dalam kedukaan ini. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang pada hari ini mengalami pertambahan usia. Kekasih kami Bapak Setrinti, Indria Dewi Ampang, Christian Edward Lobo, Karniadi Rido, Shirley Putri Yolanda, Samuel Dedi Rantepasang, Nurdina, Ice Dani, Marli Tiku Tondok, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Ya Tuhan, sempurnakan sukacita mereka semua, supaya mereka sekalian sungguh mengamini kasih-Mu tidak pernah beranjak dari kehidupannya. Kami pun juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam berbagai bentuk keberhasilan yang mereka alami, Engkau Tuhan menolong menyempurnakan sukacita mereka. Beberapa kekasih kami yang sementara sakit dan dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit, Nenek Wandi, Bapak Benyamin, Saudara Femi Rantepasang, Ibu Clara Ines, Ibu Damaris Mengampak, Nenek Eklin, Bapak Paulus Balatan, Bapak Pendeta JK Parantean, Bapak Frans Mangiwa, Saudara Desti, Bapak Yohanes Limbong, Ibu Emi Talesang,
Opadea, dan mungkin masih ada yang sementara sakit tapi kami tidak mengetahuinya. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh sembuh, sehat menjalani hidup ini. Para orang tua kami dalam usia lanjut, karuniakan semangat mereka, yakinkan mereka Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Semua yang kami telah persembahkan kepadamu melalui ibadah ini, kiranya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan tubuh dan jiwa kami, kiranya terus menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Berkati pemerintah kami, karuniakan hikmat kepada Presiden, supaya dalam mengambil kebijakan-kebijakan sungguh-sungguh yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, sehingga bangsa kami ini boleh maju, bangsa kami ini boleh menikmati damai sejahtera. Di muka bumi ini ada banyak peperangan yang terjadi antar bangsa. Kami mohon Tuhan Engkau hadirkan kedamaian, karuniakan hikmat kepada para pemimpin bangsa, supaya bangsa-bangsa hidup dengan penuh kedamaian, berdampingan secara damai, dan mereka boleh berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami, ini syafaat kami, ini harapan kami. Kiranya rahmat cinta kasih-Mu Engkau terus nyatakan bagi kami semua. Karena semuanya ini kami sampaikan dalam satu nama yang agung. Itulah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kasih dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu mengiringi kita dan sayap-Nya melindungi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu di dalam pertobatan yang sungguh sebagai respons iman atas kasih yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita semua, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Hanya syukur bagi Tuhan kita boleh menikmati persekutuan pada sore hingga malam ini. Mari kita pulang dengan penuh kasih dan damai sejahtera. Kita mengangkat kidung pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa
betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mengakhiri ibadah kita, dan tetapi mengangkat pujian ini, kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan duduk kembali dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita di dalam kembali ke rumah dengan penuh damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah